Sampai sekarang ini orang pada kehilangan itu. Mungkin kasih sayang pada keluarga umum, wajar, ya kan? Itu pun aja banyak yang kehilangan kasih sayang dengan keluarga, iya kan? Bapak lali anak, anak lali bapak, gampang aneh kan? Iya mas. Dulur tegel karo dulure, kan sedulur sama saudara sudah nggak ada kasih sayang. Teman makan teman, anak ya. Dan ini semakin merebak, semakin kesini semakin menjadi-jadi. Makanya saya bilang tadi, ini nanti karena energi cakra semesta ini yang cokro panggilingan itu akan energinya semakin besar, ini akan mempengaruhi emosional. Lah, emosional itu kalau kita nggak bisa menjaga diri dengan kestabilitas diri kita sendiri, terbawa, akhirnya terhanyut di dalam sifat-sifat keegoan. Akhirnya nyalahke, akhirnya merasa benar, merasa pintar. Nah, ketika kita menyalahkan orang lain, itu sebenarnya kita memukul diri kita sendiri tanpa sengaja. Tapi kalau kita berbuat sama orang lain kebaikan, itu juga ada imbasnya pada diri kita. Makanya hukum cermin itu. Jadi wong nguripi kaya wong ngilu, kaya orang bercermin gitu. Ketika kita mengeluarkan cahayanya biru, ya kembali ya biru. Kalau kita keluarkan cahayanya merah, yang kembali ya merah. Hidup seperti itu. Makanya dianjurkan untuk kasih. Makanya misalkan kasih kita nggak diterima, nggak masalah. Itu tetap kasih kembali pada diri kita. Misalkan orang balasnya, wis ben urusane Gusti Allah kan ngono to. Perkara elek ning awake dhewe, kita nggak perlu wah kayak ini ben urusane Gusti Allah. Itu malah berbahaya loh. Jadi ketika orang ini misalnya jenengan disakiti orang, terus jenengan menerima, lah yang menyakiti itu bebannya semakin berat. Tapi ketika jenengan disakiti orang, jenengan membalas, yo impas, jenengan nggak dapat apa-apa, ini ya rugi. Gitu ya Pak. Gitu. Tapi kalau Kadang nggak bisa ngomong Pak. lah itu loh, namanya ego itu tadi yang harus kita waspadai. Makanya untuk cara satu-satunya iki tak simpen, tak save ning otakku, ning rasaku. Aku aja lali karo sifat welas asih. Aja lali karo sifat welas asih. Itu terus. Setiap mau ngomong, kelingan welas asih. Ketika berprasangka buruk, kelingan sifat asih. Iya kan? Nah, itulah namanya kesadaran itu karena itu. Yang menyadarkan diri kita, yang meningkatkan tingkat kesadaran kita adalah apa? Ya welas asih itu sendiri. Kuncinya semuanya itu kasih sayang. Nggak usah kemana-mana. Iya kan? Sak kitab itu isinya ya, misalkan satu kitab ini kasih sayang, selesai. Iya. Nggak usah ini ayat ini isinya ini, ayat ini isinya sih, nggak usah. Jadi kasih sayang ayat 2, kasih sayang ayat 3, kasih sayang 1000, ayat 1000 kasih sayang. Udah itu teringat terus. Itu timbul tingkat kesadaran dalam diri kita. Nggak mungkin orang wis lah. Tuhan itu Maha tahu ya. Dilalah itu bejo terus enak. Wong selamat rong karuan bejo. Nek wong bejo mesti selamat gitu. Prinsipnya bahwa bejo ya kan, keberuntungan, apes, kesialan itu yang ciptakan manusianya sendiri Pak. Jadi terbawa dari pikiran dan kebiasaan yang berulang-ulang sendiri sebenarnya. Oke, poinnya dikasih sayang. Manusia itu proses. Iya kan, kalau Tuhan itu unproses. Jadi manusia itu berproses. Kalau kita nggak mau berproses, ya wis, kan gitu. Manungsa winenang di berbawase sok ana ing astane Gusti. Manusia berhak untuk berusaha. Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Kalau kita nggak mau, tapi kita mau keinginan baik, terus manusianya nggak mau berproses. Terus piye ya aku arep kayak kowe.
kowe berproses mau kan gitu nek mau Gusti Allah ngomongnya awake dhewe. Kan gitu. Semua itu alam semesta itu sudah diprogram. Hukum feedback itu, hukum imbal balik bolak-balik itu sudah terprogram. Program alam semesta seperti itu. Hukum cermin, hukum feedback atau imbal balik. Manakala kita memberikan istilahnya tabur tuai, kita yang tabur baik, ya kita tuanya baik, itu aja. Makanya dia bilang tadi satu kitab ini kitab 1 sampai 1000 isinya welas asih sudah cukup. Nggak perlu ayat ini bacanya ini nggak perlu, tapi terapannya malah bingung kan gitu loh. Makanya dulu saya pernah di video sebelumnya itu kunci utama adalah welas asih. Soalnya saya mengajarkan pertama itu Sang Hyang Wisnu. Waktu itu di Gunung Lawu yang pertama, gir, mungkin ini menghiji welas asih. Saya pikirkan kok ngono. Kita bisa bersikap rendah hati karena kita punya jiwa asih. Kita nggak punya dendam karena kita punya jiwa asih. Kita tidak bisa membenci karena kita jiwa asih. Kita bisa menghormati, menghargai orang lain karena punya rasa asih. Nah, mana kita bersikap arogan? Asihnya di mana? Mana kita menjelek-jelekan orang, menyalahkan orang, merendahkan orang? Kasihnya di mana? Ya kan, kucing nak mau hiji tuh mas. Nah, ini saya jelaskan di pewayangan ya. Pewayangan itu ceritanya Wisanggeni dan Antasena. Wisanggeni itu putranya Arjuna. Yeah. Kalau Antasena itu anaknya Bima. Nah, di dalam sebelum Baratayuda itu Wisanggeni dan Antasena itu menghadap ke Sang Hyang Wenang. Mau diadakan Baratayuda itu saya harus bersikap apa? Gitu. Tanya sama Sang Hyang Wenang, kamu tidak diperbolehkan untuk mengikuti perang Baratayuda. Karena apa? Cukup Wisanggeni dan Antasena pun itu sudah habis semua, nggak usah pakai perlu Pandawa dan prajurit. Terus gimana untuk menemukan kemuliaan? Karena apa? Kalau yang dihabiskan hanya Kurawanya, lah tamengnya Kurawa itu ada Bathara Kala sama Durga. Kalau ini Bathara Kala Durga ini nggak mati, ini misalkan Kurawa habis, besoknya lagi ini masih keluar lagi. Itu penggambaran akhir zaman yang akan datang ini. Nah gitu. Bathara Kala itu adalah waktu, artinya siapa saja tidak bisa melawan hukum karma waktu. Imbal balik ini waktu. Terus Durga itu anak sifat angkara murka yang bawa ruang itu, Mas. Jadi anaknya gue panas terus gitu loh, kebencian, anaknya sifat kebencian terus. Nah, Wisanggeni itu kan titisannya saya yang menang. Antasena itu titisannya Bathara Baruno. Bathara Baruno itu dewanya air laut, samudra atau air asin. Kan dewa itu kan manifestasi dari alam yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya itu. Misalkan atmosfer itu dewanya Wisnu, ya, oksigen itu udara dewanya Bayu. Nah itu nanti saya jelaskan masalah Semar juga secara logisnya. Semar itu apa, jangan hanya melihat sosok terus gitu kan. Akhirnya imajinasi tok sini yang gitu. Jadi kita kalau di peradaban besok mainnya sudah main partikel dan cahaya. Jadi sosok itu wis ora usum, terlepas dari keluar dari imajinasi. Jadi fakta semua, fakta gitu. Iya. Itu loh, alien sudah menggunakan kayak itu. Nggak ada yang namanya sosok ini, ada sosok ini, perwujudan itu imajinasi. Alien itu sudah canggih, mereka sudah tidak memakai itu. Barat itu kuno sudah. Ya namanya upgrade itu malah mas, kita di upgrade untuk aplikasi yang lebih canggih.
kita teraplikasikan lagi untuk sistem baru. Itu nanti saya jelaskan, ini penjelasan masih panjang ini. Nah, itu kan bisa gini ya. Kan di dalam hadis itu ada besok ada dua nabi yang datang di akhir zaman, Isa al-Masih dengan Nabi Khidir. Ya. Nah, itu diwayangkan Nabi Isa itu ya bisa geni itu tadi. Ngebari wopo itu. Nah, ya. Kalau Antasena itu ya kan Nabi Khidir itu tadi kalau di pewayangan kan gitu. Nah, tugasnya ini dua masing-masing. Wisanggeni atau Isa Masih. Makanya kalau di pewayangan kan Wisanggeni kan titisan sang yang menang. Iya kan? Kalau Isa atau Yesus itu kalau di Nasrani dinamakan putra Allah. Iya kan? Ya podo loh. Nah, Isa atau Yesus tugasnya apa? Untuk menciptakan kasih sayang dan kedamaian. Jadi melawan iki menang tanpa ngasorake, digaya tanpa aji. Apa senjatanya apa? Kasih. Itu loh. Nguruk tanpa bolo. Nguruknya nganggo sifat kasih, akhirnya menjadi suatu kebersamaan. Itu loh. Jadi maksud. Nah, kan gitu. Bisa gini kan titisannya sang yang menang. Yesus kalau dalam ajaran Nasrani putra Allah. Ya wis ta padha. Ya kan gitu. Lah Antasena kan badannya kan seperti sisik ikan. Itu kan titisannya Bathara Baruna itu titisan dewa air asin. Air biasa asin beda. Unsurnya beda. Kalau air tawar itu H2O terbentuk dari hidrogen dan oksigen. Kan ngono. Tapi kalau air asin kan terbentuk, kenapa air laut jadi asin? Kan udah bingung tuh. Nah, air asin kan karena kedasaran laut yang paling dalam akan ada unsur yang paling dalam ini mendekati dengan vulkanik atau magma. Nah, itu menyebabkan ada pelepasan oksigen, magnesium dan asam sulfat. Akhirnya cenderung air itu menjadi asin. Gitu. Nah, makanya di kutub air laut di kutub dengan air laut di tropis itu kadar asinnya lebih tinggi air laut di tropis. Gitu. Makanya dengan kalau di air itu dewanya dewa Indra. Tapi kalau air laut dewanya Baruna. Nah, itu. Nah, air asin itu kandungannya netral. Jadi misalkan proton atau proton itu kan muatan positif, neutron itu adalah muatan negatif. Nah, proton dan di dalam air laut yang mengandung air asin itu misalkan proton dan neutron itu 50%. Nah, ketika proton dan muatan negatif dan positif 50% disatukan jadi netral. Makanya air asin itu sifatnya netral. Mulai wong pinter nambah niki anu barono uyah ya kan. Kuwi lho Mas. Wong jenengan kesurupan pengen rasa dikuruki ya celupi ning laut e mari. Nggih. Celup nang laut dina niku unsur negatif netral kabeh. Makane hukum ning laut itu luwih ngeri ning timbang hukum ning banyu tawar lho. Iya. Kondisine netral. Lebih bagus di air asin Mas ya? Iya, itu kan sifatnya neutron kalau air asin. Ngerti loh. Nah, makanya air asin itu sifatnya penetral, iya kan? Penetral itu menghilangkan sifat negatif, iya kan? Misalkan positif yang berlebihan, posisinya dinetralkan menjadi nol, pemurnian sifatnya. Benar. Nah, itu kan kembali saya ke pembahasan Antasena. Antasena kan titisannya sang yang Bathara Baruna adalah dewanya manifestasi dari air laut atau samudra kan gitu. Dewanya dewa Baruna. Nah itu Nabi ini Nabi Khidir. Nah, benar kok. Oh, Nabi Khidir sangat-sangat itu ada laut.
Nah itu. Ya kalau di wayang Antaséna. Nah tugasnya apa? Tadi kalau Yesus itu tadi kan Isa itu tadi tugasnya welas asih. Nah, yang kedua Antaséna tugasnya bumi. Ini akan dimandiin pakai air laut. Wes. Sifatnya netral bumi itu tadi loh. Dataran itu makanya setiap pergantian zaman air laut itu selalu berper-peran dari dulu. Makanya di dalam gunan itu nabi yang paling abadi itu ya Loro Isa karo ya berperan terus sampai zaman kapan pun berperan terus. Kasih baru di laut, kasih baru di sing kasih iki ya selamat ngono lho. Sing siji reget iki entek. Jadi sifatnya memurnikan. Nah ini memurnikan secara non materi. Kalau Nabi Khidir memurnikan secara materi. Non materi apa? Jiwa. Jiwanya ada bener si auranya positif. Nah, tugas Isa itu ya membersihkan yang non materi. Cara membersihkan dengan kasih. Kalau Nabi Khidir atau Antaséna itu membersihkan secara materi, material alam itu kan bumi, daging kan materi Mas. Itu dengan cara penetralisir air laut.